selamat pagi bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Elisa Putri Boro Kembaran. Dalam channel saya ini mengingat kondisi saat ini COVID-19 semakin meresahkan masyarakat. Dan sehubungan juga dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Untuk itu dalam video ini saya akan menjelaskan edukasi di masa pandemik yang dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sebelum saya melanjutkan video saya ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana pandemik yang dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat. Sebelumnya yang dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat yaitu yang terpenting ialah makanan dan minuman yang harus dikonsumsi saat pandemi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana makanan yang harus dikonsumsi oleh manusia. Makanan bernutrisi dan cairan sangat dibutuhkan bagi tubuh. Selain untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat, mengkonsumsi makanan bernutrisi dan cairan yang penting untuk mencegah pandemi COVID-19 karena salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah untuk tetap menjaga imunitas pada tubuh melalui makanan yang dikonsumsi. Nah, dalam hal ini sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap menjaga pola makan kita, di mana pola makan kita yang baik adalah pola makan yang memiliki gizi yang seimbang. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa makanan dan minuman yang harus dikonsumsi selama pandemi. Pertama, yaitu sayur dan buah. Sayur dan buah mengandung berbagai vitamin, mineral, dan serat. Namun perlu diperhatikan juga bahwa dalam mengkonsumsi buah dan sayuran harus bervariasi atau memiliki kandungan yang berbeda-beda. Selain sayur dan buah, konsumsilah kacang-kacangan, umbi-umbian, gandum, utuh, dan oat. Nah, yang kedua yaitu air mineral. Untuk memenuhi cairan pada tubuh manusia disarankan untuk minum air setidaknya 6-8 gelas per harinya. Cairan juga penting untuk menjaga imunitas tubuh, tetapi usahakan untuk tidak mengkonsumsi minuman lainnya yang banyak mengandung gula seperti soda dan minuman kemasan lainnya. Yang ketiga yaitu protein. Untuk mengimbangi sumber serat yang terdapat pada sayur dan buah, harus terdapat protein juga di dalamnya agar tubuh tetap mendapatkan energi. Sumber protein sendiri terdapat pada makanan seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, dan susu. Yang keempat yaitu saya menjelaskan suplemen. Suplemen itu dan multivitamin juga dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi manusia. Beberapa suplemen yang mampu menjaga imunitas pada tubuh antara lain seperti vitamin C, kunyit, dan habatus sauda. Berikut ini dapat kita ketahui bagaimana melakukan perubahan perilaku hidup sehat. Wabah COVID-19 membuat masyarakat lebih sadar tentang rentannya manusia terhadap penyakit. Oleh karenanya, perilaku hidup sehat akan menjadi berubah lebih baik dengan mengkonsumsi makanan sehat secara seimbang, berolahraga, dan jam tidur yang teratur. Lebih rutin memeriksakan kondisi kesehatan, mencari asuransi kesehatan terpercaya, menjaga kebersihan, dan menggunakan alat atau mengkonsumsi suplemen untuk terhindar dari penyakit. Perilaku hidup sehat tidak terbatas pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Selain perilaku hidup sehat, perilaku masyarakat juga berubah di era COVID-19 dalam penggunaan teknologi, terutama teknologi digital. Teknologi digital untuk komunikasi online, teknologi robot, dan peralatan teknologi berbasis tanpa sentuhan atau
menjadi sama pentingnya dengan listrik, air, dan bahkan oksigen. Penggunaan teknologi tadinya lebih banyak sebagai pendukung kerja sekunder atau malah rekreasi berubah menjadi fasilitas kerja utama. Salah satu zat gizi yang diperlukan tubuh adalah protein. Protein adalah zat yang paling penting dalam setiap organisme dan juga merupakan bagian utama dari semua sel hidup yang mempunyai proporsi terbesar setelah air. Protein di dalam tubuh berfungsi untuk mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon dan sebagai mekanisme pertahanan tubuh melawan berbagai mikroba dan zat toksik lain yang datang dari luar, serta memelihara sel dan jaringan tubuh. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi protein hewani dan nabati. Perlu dipahami bahwa protein hewani pada umumnya mempunyai susunan asam amino yang paling sesuai untuk kebutuhan manusia. Untuk menjamin mutu protein dalam makan sehari-hari, dianjurkan sepertiga bagian protein dikonsumsi berasal dari protein hewani karena protein hewani mempunyai kualitas atau nilai gizi lebih tinggi serta dapat mengandung asam amino yang tidak dapat diproduksi tubuh. Namun demikian, campuran beberapa bahan makanan, sumber nabati dan hewani dapat menghasilkan komposisi asam amino yang semakin lengkap. Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang sumber utamanya dari daging, susu, dan telur perlu dipilih yang memiliki kriteria aman, sehat, utuh, dan halal atau disebut dengan ASU. Permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah tingkat konsumsi produk peternakan sebagai sumber protein hewani masih rendah. Di Jawa Tengah konsumsi daging mencapai 9,60 kg kapital tahun, konsumsi telur sebesar 6,48 kg per kapita per tahun, sedangkan konsumsi susu hanya mencapai 1,89 kg per kapita per tahun. Sedangkan standar nasional untuk konsumsi daging sebanyak 10,3 kg per kapita per tahun, telur 6,5 kg per kapita per tahun, dan susu 7,2 kg per kapita per tahun. Maka perlu dikampanyekan peningkatan konsumsi pangan asal hewan yang asuh untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, apalagi dalam menghadapi wabah seperti sekarang ini. Di sini kita melihat bahwa saya tampilkan yaitu gambar-gambar yang dapat dikonsumsi dalam tubuh manusia untuk mencegah adanya terjadinya COVID-19. Nah, di sini ada gambar, kita melihat ada gambar daging, yaitu yang pertama daging sapi, daging ayam, dan telur, dan juga susu. Itu adalah semua gambar yang di dalamnya kita dapat konsumsi agar tidak terjadinya virus dalam tubuh kita dan dapat memberikan kesehatan saat kita mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, di sini saya akan membahas apa itu usaha-usaha yang tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, di sini usaha-usaha yang tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 yaitu yang pertama ini di dalamnya ada gambar pertanian, yaitu seperti penanaman beras, padi, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pertanian. Pertanian menjadi sektor penopang bagi masyarakat di tengah pandemi. Bahan pangan kebutuhan pokok hasil dari pertanian seperti beras, sayur-sayuran, umbi-umbian,
dan lain sebagainya, merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat yang harus terpenuhi dalam kondisi apapun, termasuk kondisi pandemi COVID-19. Hal ini membuat usaha perdagangan bahan pokok menjadi salah satu sektor yang bertahan bahkan semakin melonjak permintaannya di tengah pandemi. Nah, yang kedua yaitu perdagangan online. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jaringan elektronik. Sejak era revolusi industri 4.0 sebelum virus corona mewabah, bisnis online sudah menjadi pilihan banyak orang karena sistemnya yang sangat fleksibel. Berjualan di rumah, transaksi melalui m-banking, dan barang pun siap untuk dikirim. Pada masa pandemi, semakin tingginya perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi secara online merupakan peluang besar bagi UMKM yang sudah menggunakan dalam memasarkan produk-produknya. Yang ketiga yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Penyebaran virus corona di berbagai belahan dunia membuat banyak negara menggunakan teknologi informasi untuk memitigasi dan memonitor penyebaran COVID-19 serta mengetahui aktivitas kebijakan physical distancing, sehingga usaha ini sangat dibutuhkan di tengah pandemi ini. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam masa pandemi juga mengalami peningkatan pesat karena ada kebijakan sekolah dari rumah dan WFH atau disebut dengan work from home, sehingga masyarakat banyak menggunakan internet dalam menjalankan tugas sekolah dan pekerjaan masing-masing dan media sosial untuk berkomunikasi. Yang keempat, kesehatan individu. Di sini kita melihat adanya rempah-rempah yang dapat mengatasi pencegahan COVID-19. Dengan cara ini yang ada di gambar ini, kita boleh melihatnya. Ini adalah rempah-rempah yang bisa mencegah penyakit saat ini, yaitu virus corona. Selain rempah-rempah yang ada di gambar tersebut, kita juga perlu menjaga jarak, selalu memakai masker apabila keluar rumah, rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan minum multivitamin atau ramuan herbal, atau juga untuk menjaga atau meningkatkan sistem imun merupakan kebiasaan baru yang menjadi wajib dilakukan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Usaha-usaha yang bergerak di bidang kesehatan seperti penyedia atau penjual masker, hand sanitizer, multivitamin, dan jamu herbal merupakan salah satu usaha yang permintaannya meningkat di tengah pandemi ini. Yaitu pengolahan makanan dan retail. Di sini saya menjabarkan beberapa gambar atau menampilkan gambar di sebuah Alfamart, yaitu pengolahan makanan dan retail. Juga dapat memberikan bantuan kepada pencegahan COVID-19 dalam memproduksi atau mengkonsumsi makanan di supermarket tersebut. Adapun usaha olahan makanan merupakan salah satu sektor usaha yang bertahan karena masyarakat membutuhkan pasokan makan dan minum untuk bertahan hidup. Saat ini banyak makanan yang bisa bertahan lama dan praktis, misalnya makanan kemasan, makanan beku atau frozen food, atau makanan dalam kaleng yang sudah dikemas menjadi salah satu kebutuhan yang sangat dicari oleh masyarakat. Salah satu usaha yang justru peluang semakin besar di tengah pandemi yaitu penjual atau pengecer yang menjual produk-produk olahan makanan seperti supermarket, swalayan, dan lain sebagainya.
Yang keenam yaitu kita melihat adanya layanan jasa, kesehatan, dan obat-obatan pada gambar tersebut. Layanan kesehatan dan produk kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, hingga karyawan pusat kesehatan berada di garda terdepan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 terjadi di berbagai belahan dunia seperti saat ini. Berbagai latar belakang tersebut menjadi alasan yang membuat bisnis kesehatan, baik jasa, layanan kesehatan maupun obat-obatan, termasuk salah satu yang bertahan di masa pandemi. Ini perubahan perilaku konsumen Indonesia saat pandemi Corona. Saya akan menjelaskan bagaimana itu perubahan perilaku konsumen Indonesia saat pandemi Corona. Dari sisi konsumsi, sebanyak 49 konsumen menjadi lebih sering memasak di rumah. Tak pelak, hal ini mendorong kenaikan pertumbuhan penjualan bahan pokok seperti telur yang naik 26%, daging yang mengalami kenaikan penjualan 19%, permintaan daging unggas naik 25%, serta penjualan buah dan sayur yang meningkat 88%. Kategori produk seperti bumbu masak dan farmasi menunjukkan pertumbuhan penjualan tertinggi di segmen retail masing-masing 44% dan 48%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kategori produk lainnya. Juga mengungkapkan akibat COVID-19 masyarakat Indonesia jadi lebih cenderung berbelanja di pasar modern secara nasional. Konsumen kelas atas menjadi lebih banyak berbelanja di supermarket ataupun hipermarket. Perilaku yang diharapkan antara lain seperti yang sudah disebutkan di atas berkaitan dengan perilaku hidup sehat dan perilaku sosial keagamaan akan berubah menjadi lebih baik dan efisien. Perubahan perilaku untuk kenormalan baru, baik dalam jangka panjang ataupun pendek, perlu dipelihara, dikembangkan, dan dimodifikasi. Dari pandemi COVID-19 dalam simulasi ini didekati dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Disrupsi dari rantai produksi global terhadap perdagangan internasional. Kedua, penurunan dari aktivitas pariwisata internasional. Ketiga, disrupsi produksi sebagai dampak dari karantina, social distancing, dan berbagai pembatasan mobilitas sebagai dampak dari respon terhadap pandemik. Keempat, untuk dampak pandemi COVID-19 yang tidak tertangani dengan baik dilakukan melalui parameter mortalitas atau penurunan labor supply, kualitas human capital, dan kenaikan dari risk premium Indonesia yang menunjukkan peningkatan ketidakpercayaan pasar. Hasil dan pembahasan. Sebelum membahas dampak utama terkait ongkos ekonomi, ada baiknya kita melihat dampak dari berbagai skenario di atas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional untuk lebih memahami mekanisme dari dampak yang terjadi terhadap perekonomian. Seperti terlihat pada tabel 2, nampak bahwa dalam jangka sangat pendek, yaitu di tahun 2020, strategi minimal intervention hanya menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9% poin, jauh lebih kecil dibandingkan skenario suppression atau 4-2% poin, atau bahkan skenario suppression dengan stimulasi fiskal 3,37% poin. Di tahun 2020, skenario suppression
dengan stimulasi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 1,8%, jauh lebih kecil dari baseline yang sebesar 5,2%. Akan tetapi nampak bahwa dalam jangka panjang justru strategi suppression lebih baik daripada minimal intervention. Dalam skenario minimal intervention, pertumbuhan ekonomi 2019 sampai dengan 2020 menjadi hanya sebesar 40,8%, lebih kecil dibanding pada skenario suppression 5,1% dan skenario suppression dengan stimulus fiskal di tahun 2020 sebesar 5,2%. Dari sini saja jelas bahwa jika pertumbuhan ekonomi jangka panjang bukan hanya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 saja yang menjadi benchmark untuk mencari skenario intervensi terbaik, maka strategi minimal intervention bukan strategi yang dapat diambil. Strategi suppression atau semaksimal mungkin mengendalikan penularan virus adalah strategi yang memberikan imbas pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam jangka panjang. Di sini ada beberapa tabel yang menunjukkan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek di tahun 2020 dan jangka panjang di tahun 2019 sampai dengan 2030. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi juga bervariasi. Pada gambar 3, provinsi yang paling terkena dampak diantaranya adalah Banten, DKI, Jabar, Bali, dan Jatim. Daerah-daerah tersebut kecuali Bali yang terkena dampak parah karena hampir tidak adanya aktivitas sektor pariwisata dan karena konsentrasi sektor manufacturing berada di provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa tersebut. Kesimpulan berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga mengindikasikan dampak positif terhadap perubahan perilaku dalam jangka pendek untuk menghadapi ancaman COVID-19. Protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah menjadi panduan untuk berperilaku. Sedangkan untuk jangka panjang justru banyak perilaku yang terbentuk secara konstruktif yang membuat kehidupan manusia ke depan akan lebih baik. Jadi, simpulan dari upaya maksimal pemerintah tangani pandemi COVID-19 dengan cara yaitu upaya penting yang dilakukan pada tahun 2020 dengan membentuk gugus tugas COVID-19 berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 7 tahun 2020 yang selanjutnya direvisi melalui Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang gugus tugas penanganan COVID-19 untuk melakukan percepatan dan efektivitas penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Presiden mencabut Kepres nomor 9 tahun 2020 dan mengeluarkan Perpres nomor 482 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau disebut dengan KPCPEN. Terlebih dahulu saya akan membahas apa itu sebenarnya pandemi COVID-19 saat ini. Di sini saya akan membahas apa itu pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.
Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang pada tahun 2009 yang lalu, pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dampak virus COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia, yaitu dampak virus COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama yaitu beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Kedua yaitu jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dan yang kelima, impor barang menjadi lebih sedikit. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk, kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri. Kedua, nyeri tenggorokan. Ketiga, diare. Keempat, konjungtivitis atau mata merah. Kelima, sakit kepala. Keenam, hilangnya indera perasa atau penciuman. Keenam yaitu ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari, tangan, atau jari kaki. Pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Tantangan mendewasakan yaitu tantangan pembelajaran. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 188 negara, termasuk 60 jutaan diantaranya adalah di negara kita. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelangsungan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan di daerah. Kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Ketiga, keterbatasan sumber daya
untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kota. Keempat yaitu relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Indonesia punya tantangan besar dalam penanganan COVID-19. Dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini, saya konsentrasi pada aspek pendidikan yang esensial untuk didiskusikan. Aspek pendidikan menjadi konsentrasi penulis karena telah berpuluh tahun bergelut di bidang ini dalam kapasitas sebagai peneliti, praktisi, hingga perumus kebijakan. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Jadi kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus corona di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disebut dengan Kemendikbud merespon dengan kebijakan pembelajar dari rumah melalui pembelajaran daring dan disusul peniadaan ujian nasional untuk tahun ini. Jadi, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar pembelajaran daring secepat. Padahal secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Selama ini pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir, sebagai paradigma pembelajaran. Padahal pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran secara online harusnya mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya yang mengawas wawasan dan ujungnya membentuk siswa menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Dari tantangan itu kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasikan pendidikan kita. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita, khususnya terkait pembelajaran daring. Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan kita. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita, khususnya terkait pembelajaran daring. Pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Memang jumlahnya sangat banyak. Untuk memastikan sekitar 3 jutaan guru di Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dalam pemanfaatan teknologi. Tentu bukan perkara mudah. Kompetensi minimal TIK guru level 2 harus segera diwujudkan, termasuk kemampuan melakukan VCon atau video conference dalam membuat bahan belajar atau bahan ajar online. Level 2 ini merupakan pengelompokan kompetensi TIK guru yang ideal berdasarkan Teacher ICT Kompetensi Framework oleh UNESCO. Kedua, pemakaian teknologi pun juga tidak asal-asalan. Ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuan pendidikan, yakni teknologi pendidikan atau disebut dengan TV. Pembelajaran online tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital dengan disertai tugas-tugas yang menumpuk. Ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran online menjadi efektif dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan secara khusus. Prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi yang harus menjadi acuan guru dalam memanfaatkan teknologi, yaitu mampu menghadirkan fakta-fakta yang sulit dan langka ke dalam kelas,
memberikan ilustrasi fenomena dalam ilmu pengetahuan, memberikan ruang gerak siswa untuk bereksplorasi, memudahkan interaksi dan kolaborasi antara siswa, guru, dan siswa-siswa, serta menyediakan layanan secara individu tanpa henti. Namun sangat sedikit guru yang memahami prinsip-prinsip di atas. Hal ini menuntut stakeholder terkait, utamanya para pengembang teknologi pembelajaran, harus lebih banyak berinovasi dan mencari terobosan pembelajaran di masa darurat seperti COVID-19 saat ini. Maka dari akhir simpulan dari video ini, saya terlebih dahulu menyarankan kita agar bersiap untuk kenormalan baru, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tetap sehat, dan saling membantu. Sekian dan terima kasih.